Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini akan membahas mengenai Sunan Kudus. Sunan Kudus nama lainnya Syahid Ja'far Shadiq Atsmahan. Beliau lahir di Al-Quds, Palestina pada tanggal 9 September 1400 Hijriah. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Syarifah Dewi Rahil. Beliau terlahir dari seorang ayah yang bernama Syahid Usman Haji atau Sunan Ngundung. Sunan Kudus merupakan anggota dari ke-9 Wali Songo. Karena beliau memiliki sifat yang paling alim, maka mendapatkan gelar Waliul Ilmi. Sunan Kudus ini sangat mendalami tentang ajaran agama Islam. Beliau menguasai ilmu fikih, hadis, tauhid, dan mantiq. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian akan saya berikan video PPT. Di dalamnya menjelaskan tentang biografi Sunan Kudus, kehebatan Sunan Kudus ketika menjadi senopati, kemudian ajaran beliau agama Islam di Kudus, keistimewaan yang dimiliki beliau, cara dakwah, perjalanan dakwah, dan benda-benda peninggalan dari Sunan Kudus. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan video PPT yang berikut ini. Silahkan. Oke, materi yang kita pelajari hari ini yaitu meliputi apa saja? Yang pertama, biografi Sunan Kudus. Yang kedua, kehebatan Sunan Kudus ketika menjadi senopati. Yang ketiga, cara dakwah Sunan Kudus. Yang keempat, perjalanan dakwah Sunan Kudus. Yang kelima, nanti kita akan pelajari mengenai ajaran-ajaran dari Sunan Kudus. Yang keenam, nanti kita mempelajari keistimewaan apa saja yang dimiliki Sunan Kudus. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu benda-benda apa aja peninggalan-peninggalan dari Sunan Kudus. Kita perhatikan di sini ada gambar Sunan Kudus, bahwa Sunan Kudus adalah anggota dari ke-9 Wali Songo. Beliau paling alim. Kemudian beliau mendapatkan julukan nama lain adalah Syahid Ja'far Shadiq Atsmahan. Nah, baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah biografi dari Sunan Kudus. Bahwa Sunan Kudus di sini dilahirkan 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriah. Beliau dilahirkan di Al-Quds, Palestina ya. Beliau bertempat tinggal di Kudus, Jawa Tengah. Memiliki bapak bernama Syahid Usman Haji, sebutan yang lainnya Sunan Ngundung. Kemudian beliau memiliki istri yang bernama Syarifah Dewi Rahil. Karena beliau ini salah satu wali yang paling alim, maka mendapatkan gelar Waliul Ilmi. Nah, apa itu Waliul Ilmi? Waliul Ilmi adalah gelar yang diberikan kepada Sunan Kudus karena beliau sangat mendalami ajaran agama Islam. Khususnya beliau memiliki keahlian dalam ajaran agama Islam di bidang ilmu tauhid, hadis, sastra mantiq, dan ilmu fikih. Apa itu sastra mantiq? Yaitu beliau mampu memiliki cara berpikir sistematis, kritis, analisis, sehingga beliau bisa terhindar dari kesalahan. Nah, kita ketahui di sini kerabat dari Sunan Kudus adalah Syarifah Dewi Sujina. Kemudian tempat syiar beliau di kota Kudus. Beliau wafat tahun 1550. Nah, Sunan Kudus ini meninggal ketika menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Beliau meninggal dalam posisi sujud. Beliau kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Pekerjaan yang pernah beliau lakukan ketika di kekhalifahan
Islam di Demak. Beliau sebagai penasehat Khalifah Panglima Perang, Kadi dan Mufti. Beliau juga menjadi imam besar Masjid Demak dan Masjid Kudus dan Mursyid Tarekat, Nakib Nasab keturunan Asmathan, dan beliau juga sebagai ketua Pasar Islam Wali Songo. Nah, kehebatan apa saja yang dimiliki oleh Sunan Kudus ketika beliau menjabat sebagai senopati? Ketika Sunan Kudus menggantikan posisi ayahnya sebagai senopati di Kerajaan Demak, Sunan Kudus mampu membuktikan atau memperlihatkan kehebatannya, yaitu ketika berperang melawan Majapahit, dan beliau sukses mengalahkan Majapahit. Sunan Kudus diberi kewenangan untuk bebas melakukan apa saja sebagai hadiahnya. Nah, Sunan Kudus menggunakan kesempatan ini untuk berdakwah, menyebarkan ajaran agama Islam tentunya. Kemudian cara dakwah beliau yaitu dengan cara mendekati masyarakat Kudus, dengan cara memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha, serta toleran terhadap budaya sekitar. Hal itu bisa kita lihat dari yang pertama, arsitektur Masjid Menara Kudus. Yang dilihat dari situ, masjid ini didirikan tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Nah, di sini bentuk menara dan gerbang ini menggabungkan arsitektur antara Hindu dan Islam. Kemudian yang berikutnya, suatu waktu beliau memancing masyarakat untuk mendengar takbirnya di masjid dengan cara menambatkan sapinya di halaman masjid. Umat Hindu yang sangat mengagungkan sapi menjadi simpati, apalagi setelah mendengar penjelasan tentang surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Kemudian Sunan Kudus juga berusaha mengajarkan toleransi beragama pada umat Hindu. Salah satu bentuk toleransinya apa? Yaitu dengan menghormati sapi yang disucikan umat Hindu. Pada hari korban, Sunan Kudus tidak menyembelih sapi dan hanya menyembelih kerbau. Sampai sekarang masyarakat Kudus tidak pernah menyembelih sapi. Maka dari itu sekarang banyak dari kuliner Kudus yang berbahan daging kerbau. Dalam hal adat istiadat, Sunan Kudus tidak langsung menentang masyarakat yang memiliki kebiasaan menabur bunga di perempatan jalan, di samping jalan. Ada sebagian masyarakat yang masih menaruh sesajen di kuburan, atau adat lain yang melenceng dari ajaran Islam. Beliau tetap mengarahkan adat tersebut sesuai dengan ajaran. Nah, fungsi sesajen mengarahkan mereka lebih baik diberikan kepada orang yang butuh makan. Beliau juga mengajarkan bahwa meminta permohonan bukan kepada roh nenek moyang, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, Sunan Kudus mengubah cerita-cerita ketauhidan. Kemudian yang berikutnya, mengubah inti ritual mitoni selamatan. Acara ini disakralkan oleh masyarakat Hindu Buddha. Ya, Sunan Kudus tidak menghapus selamatan, melainkan meluruskan acara mitoni menuju ke arah Islami. Perjalanan dakwah Sunan Kudus. Setelah lama berdakwah di Kudus, Sunan Kudus mengembara sampai ke tanah suci Mekah. Beliau menunaikan ibadah haji.
Sunan Kudus juga menuntut ilmu di tanah Arab dan Mekah sampai Yerusalem atau Palestina. Diceritakan juga Sunan Kudus sangat berjasa bagi kota Al-Quds, Palestina, karena beliau bisa menyembuhkan wabah penyakit di daerah tersebut. Nah, atas jasanya dari beliau tersebut diberikanlah hadiah prasasti yang tertulis pada batu yang ditulis dengan huruf Arab kuno dan sekarang masih terdapat di atas mihrab Masjid Menara Kudus. Ada kebiasaan-kebiasaan unik yang dilakukan Sunan Kudus dalam berdakwah, yaitu selalu mengadakan acara beduk dandangan. Acara ini dilakukan sebagai acara yang dilaksanakan untuk menunggu kedatangan bulan Ramadan. Beliau menabuh beduk dengan keras berkali-kali agar para jemaah datang ke masjid dan diberikan pengumuman dari pertama puasa. Nah, ajaran-ajaran apa saja yang disampaikan oleh Sunan Kudus? Yang pertama, mengenai ilmu asma hakikat. Apa itu ilmu asma hakikat? Merupakan ilmu spiritual warisan Sunan Kudus. Yang ini ajarannya adalah memohon kepada Allah agar diberi pertolongan dan bantuan melalui para malaikatnya sebagai perantara untuk memecahkan masalah yang sangat sulit sekalipun. Kemudian Sunan Kudus juga mengajarkan beberapa pantangan-pantangan. Nah, ajaran ini tercantum dalam kitab Sabda Sasmaya. Di antaranya ajaran beliau adalah tidak boleh memakan daging sapi, yang berikutnya tidak boleh minum susu sapi, tidak boleh menyiksa macan, tidak boleh mengingkari janji, tidak boleh berbuat kejahatan dan lain sebagainya. Bisa kalian perhatikan di sini. Kemudian keistimewaan yang dimiliki Sunan Kudus. Yang pertama, beliau memiliki sebuah badong sakti rompi yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati untuk membantu melawan musuh di medan perang. Yang kedua, memiliki sebuah peti yang mengeluarkan jutaan lebah yang sangat ganas sehingga banyak prajurit Majapahit yang tewas disengat lebah sakti. Kemudian diceritakan Sunan Kudus mampu memporak-porandakan lawan yang ingin mencelakainya hanya dengan memutar tasbih miliknya sehingga menimbulkan badai di sekitarnya. Yang berikutnya, beliau berdakwah dengan sangat toleran terhadap budaya setempat. Nah, di sini sampai bahasan yang terakhir mengenai benda-benda peninggalan apa saja yang ditinggalkan dari Sunan Kudus. Di antaranya di sini adalah ada Masjid dan Menara Kudus, garis Cintoko, kemudian 2 tombak Sunan Kudus, tembang Asmarandana, dan peninggalan lain. Yang pertama adalah Masjid dan Menara Kudus, disebut juga Masjid Al-Manar atau nama resminya Masjid Al-Aqsa Manarat Kudus. Yang berikutnya ada di sini, kalian perhatikan ada keris Cintoko, ini peninggalan dari Sunan Kudus juga. Pusaka ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang masih dirawat sampai sekarang. Terdapat ritual rutin setiap tahun usai Idul Adha, yaitu menjamas atau memandikan keris. Kemudian peninggalan beliau ada 2 tombak Sunan Kudus. Di sini ada gambarnya. 2 tombak ini juga merupakan peninggalan yang masih dilestarikan sampai sekarang. Upacara tradisi yang sudah berusia ratusan tahun dilaksanakan di dekat pintu makam Sunan sebagai acara sakral
menghormati peninggalan ini dilakukan dengan cara dijamas atau dimandikan. Selain menjaga pusaka peninggalannya, acara ini bertujuan untuk mengingat nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu kebijaksanaan dan kekuasaan. Kemudian ada peninggalan tembang Asmarandana, salah satu peninggalan kesenian yang masih ditembangkan oleh beberapa masyarakat. Melalui tembang ini, Sunan Kudus mengajarkan agama Islam dengan memasukkan lirik yang terkandung di dalamnya, sehingga dengan mudah dan diterima baik oleh masyarakat Hindu dan Buddha saat itu. Kemudian yang lainnya adalah permintaan kepada masyarakat untuk tidak menyembelih hewan sapi untuk berkorban saat hari raya Idul Adha. Tujuannya apa? Tidak boleh menyembelih hewan sapi, yaitu untuk dalam rangka menghormati masyarakat Hindu, sehingga mereka mengganti hewan korban dengan memotong kerbau. Dan kepercayaan ini masih dianut masyarakat sampai sekarang. Nah, di sini dari pokok bahasan kita bisa menyimpulkan Sunan Kudus adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang tergabung dalam Wali Songo. Beliau lahir 9 September 1400 Masehi, 808 Hijriah. Nama lengkapnya Syed Jafar Shadiq Asmat Khan. Dia adalah putra dari pasangan Sunan Mundung. Dalam penyebarannya agama Islam, Sunan Kudus adalah sunan yang paling terkenal sebagai tokoh yang sangat sakti. Karena kesaktiannya, beliau bisa menyembuhkan segala penyakit. Sunan Kudus masih keturunan Wali Songo. Nah, keteladanan apa saja yang kita bisa tiru dari Sunan Kudus? Bahwa keteladanan beliau yang beliau miliki adalah bisa terlihat dari cara beliau berdakwah. Kemudian beliau memperhatikan penggunaan teknologi arsitektur yang ada, termasuk dalam membangun Masjid Menara Kudus, di mana Masjid Menara Kudus pada awalnya dulu didirikan sebagai tempat menyebarkan ajaran agama Islam di Kudus. Di samping itu sebagai tempat para santri dalam mendalami ajaran agama Islam. Baik, terima kasih ya. Sekian. Halo, setelah kalian melihat tayangan video PPT, tentu saja kalian lebih memahami mengenai Sunan Kudus. Maka materi hari ini bisa disimpulkan. Keteladanan dari Sunan Kudus bisa dilihat dari cara beliau berdakwah. Kemudian beliau juga memperhatikan dalam penggunaan teknologi arsitektur dalam membuat Masjid Menara Kudus. Disimpulkan juga Masjid Menara Kudus pada mulanya berfungsi sebagai tempat penyebaran ajaran agama Islam di Kudus dan sebagai tempat para santri dalam mendalami ajaran agama Islam. Baik, untuk selanjutnya mari kita saksikan tayangan video yang berikut ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bertemu lagi dengan saya Kampung Channel. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah berkenan hadir di channel ini. Semoga bermanfaat dan memberikan pandangan baru dalam pemikiran kami ataupun sahabat. Tentunya dengan harapan agar kita semua bisa menjadi lebih baik. Mari kita simak video ini.
Sunan Kudus dan latar belakang Sunan Kudus. Jafar Shodiq belajar agama Islam dengan ayahnya sendiri. Selain belajar dengan ayahnya, Jafar Shodiq juga belajar kepada Kiai Telingsing dan Sunan Ampel. Kiai Telingsing merupakan ulama Cina yang datang ke tanah Jawa bersama Cheng Ho. Cheng Ho merupakan laksamana jenderal dari Cina yang ingin menyebarkan agama Islam dan membuat tali persaudaraan dengan orang Jawa. Raden Jafar Shodiq dapat mewarisi kepribadian orang Cina selama berguru dengan Kiai Telingsing. Semenjak saat itu, Jafar Shodiq memiliki kepribadian yang tekun dan disiplin dalam meraih suatu keinginan. Salah satu keinginan Raden Jafar Shodiq adalah berdakwah menyebarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat yang masih beragama Hindu dan Buddha. Setelah selesai berguru dengan Kiai Telingsing, Raden juga berguru dengan Sunan Ampel selama beberapa tahun di Surabaya. Kisah perjuangan Sunan Kudus, ayah Raden Jafar Shodiq merupakan pemimpin pasukan Majapahit. Ayah Sunan Kudus juga menjadi Senopati Demak yang dijuluki sebagai Sunan Ngudung atau Sunan Ngudung. Namun, semua Ngudung gugur dalam pertempuran yang sengit antara pasukan dengan Raden Husain atau Adipati Terung dari Majapahit. Sunan Kudus akhirnya menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Senopati Demak. Walaupun dengan menjadi Senopati Demak, Raden Jafar Shodiq tetap melanjutkan dakwahnya di daerah Kudus dan sekitarnya. Perjuangan Raden Jafar Shodiq dalam berdakwah adalah mengutamakan sikap tenang dan cara yang halus. Cara tersebut ditempuhnya agar masyarakat tidak terpaksa untuk menerima ajaran-ajaran yang diberikan Jafar Shodiq. Jafar Shodiq juga seorang ulama yang suka mengembara. Beliau pernah mengembara sampai ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika Sunan Kudus berada di Mekah, ada seorang penguasa mencari orang yang mampu menghilangkan wabah penyakit pada saat itu dengan imbalan sebuah hadiah. Sayangnya banyak ulama yang gagal untuk menghentikan wabah tersebut. Setelah Jafar Shodiq mendengar kabar tersebut, beliau menghadap penguasa itu. Tapi kedatangan beliau disambut tidak baik oleh penguasa tersebut. Lalu Sunan Kudus ditanya penguasa tersebut, "Bagaimana caranya kamu menghilangkan wabah penyakit ini?" Doa Jafar Shodiq dengan singkat menjawab pertanyaannya, "Kalau hanya dengan doa saja sudah banyak ulama ternama yang berdoa di sini, tapi tetap saja gagal." Memang benar, di sini tempat ulama-ulama ternama, tapi mereka mungkin masih ada yang memiliki kekurangan sebagai seorang ulama, kata Sunan Kudus. Sungguh berani Tuhan berkata demikian. Memangnya kamu tahu kekurangan mereka? Tanya penguasa itu dengan nada tinggi. Penyebab mereka menjadi seperti itu adalah Anda. Karena Anda telah menjanjikan hadiah sehingga membuat mata mereka menjadi gelap dan doa mereka menjadi tidak ikhlas. Kesimpulannya, mereka berdoa hanya mengharapkan hadiah darimu, kata Sunan Kudus. Tenang. Sang penguasa akhirnya diam tanpa ada kata setelah mendengar jawaban itu. Kemudian Sunan Kudus dipersilakan melaksanakan niatnya. Akhirnya Sunan Kudus berdoa dan membaca amalan-amalan di tempat tersebut. Tidak lama kemudian wabah penyakit tersebut langsung hilang, bahkan warga yang sakit karena wabah tersebut tiba-tiba sembuh dengan cepat. Penguasa Arab tersebut sangat senang dengan hilangnya wabah tersebut. Hadiah yang dijanjikan akan diberikan kepada Jafar Shodiq, namun Jafar Shodiq menolak hadiah tersebut. Jafar Shodiq hanya ingin meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Dan Sunan Kudus akhirnya mendapatkan keinginannya. Batu tersebut kemudian dibawa pulang ke tanah Jawa, dan batu tersebut diletakkan di area Imam Masjid Kudus yang sudah berdiri kokoh. Cara berdakwah dalam penyampaian dakwah. Raden Jafar Shodiq juga menerapkan strategi dakwah yang diterapkan Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Sunan Gunung Jati.
Selain mempunyai strategi yang sama, Sunan Kudus juga mempunyai strategi sendiri dalam berdakwah, antara lain: 1. Mendekati masyarakat Hindu. Cara ini sangat sulit dilakukan karena masyarakat Hindu masih memegang teguh kepercayaan mereka. Tapi cara ini tetap dilakukan agar masyarakat Hindu masuk ke agama Islam. Sunan Kudus mengajarkan toleransi yang tinggi dalam agama Islam kepada masyarakat Hindu, sehingga umat Hindu tertarik untuk masuk ke agama Islam. Ajaran toleransi tersebut dalam menghormati sapi yang dikeramatkan oleh umat Hindu. Selain itu, Sunan Kudus juga membangun menara masjid yang hampir sama dengan membangun candi Hindu. Yang kedua, mendekati masyarakat Buddha. Setelah masjid dibangun, Sunan Kudus membuat sebuah tempat wudhu yang berbentuk pancuran sebanyak 8 buah. Setiap pancuran diberi arca kebo gumarang yang dihormati umat Buddha. Setelah umat Buddha melihat arca tersebut, mereka penasaran dan masuk ke area masjid. Setelah masuk ke masjid, mereka terpengaruh dengan penjelasan Sunan Kudus. Akhirnya mereka masuk ke agama Islam. Yang ketiga, mengubah inti ritual mitoni atau selamatan. Acara selamatan mitoni, acara yang sejak dulu disakralkan oleh masyarakat Hindu Buddha. Inti dari acara mitoni adalah bersyukur atas dikaruniai seorang anak. Namun masyarakat Hindu Buddha dulu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kepada patung-patung dan arca. Disinilah tugas Sunan Kudus untuk meluruskan inti dari arca tersebut. Sunan Kudus tidak menghapus selamatan dalam kebiasaan masyarakat, tapi Sunan Kudus meluruskan acara mitoni menuju ke arah Islami. Peninggalan Sunan Kudus, masjid dan menara Kudus. Yang kedua, keris Jin Tokoh. Yang ketiga, duo tombak Sunan Kudus. Yang keempat, tembang Asmarandana. Sekian kisah perjalanan Sunan Kudus dan semoga bermanfaat. Terima kasih.